Halo, teman-teman pemancing sejati di seluruh Nusantara. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi prima dan siap untuk petualangan memancing berikutnya, ya. Saya, teman memancing sekaligus guru kalian di dunia maya, kembali hadir dengan prediksi klef paling akurat untuk pekan depan. Kali ini, kita akan membahas tuntas kondisi perairan Indonesia dari tanggal 29 September 2025 hingga 5 Oktober 2025. Pekan ini, teman-teman, akan menjadi pekan yang penuh dinamika dan kejutan. Jangan anggap remeh setiap perubahan cuaca yang terjadi, karena di balik itu semua ada potensi strike yang luar biasa, atau justru tantangan yang harus kita taklukkan bersama. Saya sudah mengumpulkan data cuaca terbaru, tren suhu air, fase bulan, hingga aktivitas biologis ikan khusus untuk kalian. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena ada banyak tips dan trik yang bisa bikin hasil pancingan kalian melejit. Kita akan menyelami mengapa ikan berperilaku demikian, dan bagaimana strategi terbaik untuk menghadapi kondisi yang akan datang. Siapkan kopi dan camilan kalian. Mari kita mulai petualangan prediksi klef pekan ini. Prediksi menurut spesies dan taktik memancing. Untuk pekan ini, berdasarkan data dan pengamatan saya, ada beberapa spesies ikan yang patut menjadi target utama kita. Mari kita bedah satu persatu, lengkap dengan lokasi dan taktik yang jitu. 1. Kakap merah, red snapper. Kakap merah, si primadona laut dalam yang juga sering menyambangi perairan dangkal, akan menjadi salah satu target menarik kita pekan ini. Dengan kecenderungan suhu air yang hangat di sekitar 25 hingga 29 derajat Celcius, kakap merah akan lebih aktif mencari makan. Di mana mencarinya? Pada awal pekan, saat intensitas hujan masih tinggi, kakap merah cenderung bersembunyi di area struktur karang atau bebatuan di kedalaman 5 hingga 15 meter. Namun, menjelang akhir pekan, ketika cuaca mulai cerah dan tekanan udara stabil, mereka akan bergeser ke perairan pantai yang lebih dangkal, dekat muara sungai atau area dengan banyak struktur kayu dan terumbu karang. Perhatikan juga area dengan arus pasang yang kuat, karena di sana banyak makanan terbawa dan ikan-ikan kecil berkumpul. Apa yang digunakan? Untuk kakap merah, pancing dasar, bottom fishing, atau jigging ringan sangat efektif. Gunakan umpan hidup seperti udang, ikan kembung kecil, atau cumi-cumi. Jika menggunakan umpan buatan, jig metal dengan berat antara 20 hingga 60 gram dengan warna cerah seperti merah, oranye, atau pink akan menarik perhatian mereka, terutama saat kondisi air agak keruh akibat hujan. Saat air jernih, gunakan warna natural seperti silver atau biru. Ingat, presentasi umpan harus sealami mungkin. 2. Ikan kembung, mackerel. Ikan kembung, sumber protein sekaligus umpan andalan, sedang dalam puncak musimnya dari Juli hingga Oktober, dengan puncaknya di bulan September ini. Aktivitas mereka sangat tinggi, terutama saat air laut bergerak atau pasang naik. Di mana mencarinya? Kembung senang bergerombol di perairan dangkal hingga menengah, biasanya di dekat permukaan air, terutama di sekitar rumpon atau area dengan banyak plankton. Cari daerah yang sedikit berarus di pinggir pantai atau sekitar pelabuhan kecil. Saat angin berhembus sedang, ia akan mendorong kumpulan ikan kecil menuju tepi, dan kembung akan mengikuti untuk memangsa. Apa yang digunakan? Pancing teknik casting atau handline dengan mata kail kecil dan rangkaian 2 atau 3 kail sekaligus. Umpan yang paling efektif adalah potongan kecil ikan sarden, udang atau cumi. Bisa juga menggunakan bulu ayam atau sabiki artifisial yang meniru ikan kecil. Perhatikan, saat air pasang naik, kembung akan lebih agresif mencari makan. 3. Ikan gabus, snakehead. Jangan lupakan monster air tawar kita, ikan gabus.
Di tengah cuaca yang cenderung hangat dan curah hujan yang meningkat di beberapa daerah, gabus akan sangat aktif. Di mana mencarinya? Gabus sangat menyukai perairan tenang yang berlumut, seperti rawa-rawa, pinggiran danau, anak sungai, atau genangan air pasca hujan. Mereka juga sering ditemukan di bawah tutupan vegetasi air, seperti eceng gondok atau teratai, sebagai tempat persembunyian sekaligus berburu. Pada hari-hari cerah, mereka mungkin bersembunyi lebih dalam di bayangan pepohonan atau semak-semak. Apa yang digunakan? Teknik casting dengan umpan buatan seperti froggy, kodok tiruan, atau soft frog sangat ampuh untuk memancing gabus. Umpan topwater ini akan memancing insting berburu mereka yang agresif. Pilih warna hijau atau hitam yang menyerupai mangsa alaminya. Untuk umpan alami, kodok hidup atau anak ikan kecil juga sangat efektif. Ingat, gabus adalah predator, jadi presentasi umpan yang bergerak aktif akan lebih menggoda. 4. Baramundi, kakap putih. Kakap putih atau baramundi adalah predator kuat yang menghuni muara sungai, hutan bakau, dan perairan payau. Dengan kondisi cuaca yang bervariasi pekan ini, baramundi akan menunjukkan perilaku makan yang menarik. Di mana mencarinya? Saat air pasang naik, baramundi akan bergerak masuk ke area bakau dan muara yang lebih dangkal untuk mencari mangsa yang terperangkap. Fokuslah pada spot-spot seperti mulut sungai, lekukan-lekukan bakau, atau area dengan aliran air yang bercampur antara air tawar dan asin. Setelah hujan reda dan air mulai keruh, mereka juga cenderung lebih aktif bersembunyi di struktur bawah air seperti batang kayu tumbang atau jembatan. Ciu apa yang digunakan? Untuk baramundi, umpan tiruan seperti minnow atau popper dengan ukuran 10 hingga 15 cm sangat efektif. Pilih warna natural seperti perak atau emas, atau warna cerah seperti fire tiger saat air keruh. Umpan hidup seperti udang atau ikan belanak kecil juga sangat ampuh. Lakukan teknik casting di sepanjang tepian bakau atau di sekitar struktur. Analisis kondisi pemancingan pekan ini. Mari kita bedah lebih dalam faktor-faktor yang akan memengaruhi klef ikan pekan ini, teman-teman. Memahami ini akan sangat membantu kita merencanakan strategi memancing yang paling efektif. 1. Kondisi cuaca. Pekan ini, dari 29 September hingga 5 Oktober 2025, kita akan menghadapi cuaca yang cukup dinamis di sebagian besar wilayah Indonesia. Awal pekan, sekitar tanggal 29 September hingga 1 Oktober, diprediksi akan didominasi oleh hujan ringan hingga badai petir di beberapa wilayah, terutama di Jakarta dan sekitarnya, serta peringatan dini hujan lebat di Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Suhu udara harian akan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Tekanan atmosfer kemungkinan akan berfluktuasi, cenderung menurun saat badai dan hujan lebat, kemudian berangsur naik menuju akhir pekan. Angin akan bervariasi, berpotensi kencang saat terjadi badai, namun akan melambat menjadi ringan hingga sedang di hari-hari cerah. Bagaimana pengaruhnya? Saat tekanan udara tidak stabil dan terjadi hujan lebat, ikan cenderung menjadi kurang aktif dan mencari perlindungan di dasar atau area yang lebih dalam. Namun, setelah hujan reda dan air menjadi sedikit keruh, banyak serangga dan makanan terbawa arus yang bisa memicu aktivitas makan ikan predator. Menjelang akhir pekan, dari tanggal 3 hingga 5 Oktober, cuaca diprediksi akan membaik dengan dominasi berawan hingga cerah di banyak tempat. Dan ini adalah kabar baik untuk kita. Tekanan udara yang stabil dan cahaya matahari yang cukup akan membuat ikan lebih nyaman dan aktif mencari makan. 2. Suhu air. Suhu air di perairan Indonesia secara umum cenderung hangat,
berkisar di sekitar 25 hingga 29 derajat Celcius. Bahkan, ada indikasi suhu permukaan laut di beberapa wilayah sedikit meningkat dari biasanya, yang bisa memicu pembentukan awan hujan. Bagi ikan, suhu air adalah penentu utama metabolisme dan aktivitas mereka. Air yang hangat dan stabil di rentang ini umumnya disukai oleh banyak spesies ikan tropis, yang membuat mereka aktif bergerak dan mencari makan. Namun, saat terjadi hujan deras terus-menerus, suhu air permukaan bisa sedikit menurun, atau terjadi pencampuran lapisan air, yang dapat membuat ikan sedikit malas. Intinya, teman-teman, suhu air yang nyaman ini adalah fondasi yang baik untuk klef yang potensial, asalkan tidak ada faktor ekstrem lain yang mengganggu. 3. Fase bulan. Pekan ini kita akan beranjak dari fase perempat pertama, kuartal pertama, menuju fase bulan purnama. Pada tanggal 29 September, bulan akan berada di fase perempat pertama pada pukul 6:53 waktu Indonesia Barat. Kemudian, bulan akan terus membesar menuju fase purnama penuh yang akan terjadi pada tanggal 7 Oktober. Dalam dunia pemancingan, fase bulan ini seringkali dihubungkan dengan intensitas klef. Banyak pemancing percaya bahwa saat fase perempat pertama, klef cenderung rata-rata atau sedikit meningkat karena pergerakan pasang surut yang mulai kuat. Namun, yang lebih menarik adalah mendekati fase bulan purnama. Meskipun ada mitos yang mengatakan bulan purnama membuat klef menurun karena ikan bisa melihat umpan dengan jelas di malam hari, pengalaman saya menunjukkan bahwa pergerakan air pasang yang kuat saat bulan purnama justru bisa memicu ikan predator aktif berburu, terutama di area muara dan pesisir. Ini karena arus kuat membawa banyak makanan dan mengaduk dasar perairan. Jadi, kita harus siap dengan arus yang lebih kuat menjelang akhir pekan. 4. Aktivitas biologis ikan secara umum. Secara umum, periode September hingga awal Oktober di Indonesia dikenal sebagai salah satu puncak musim ikan. Banyak spesies laut seperti kakap dan kembung cenderung mendekat ke perairan pantai untuk mencari makan, terutama saat air pasang. Di perairan tawar, dengan suhu yang hangat dan potensi hujan, ikan predator seperti gabus juga akan sangat aktif. Musim ini juga merupakan periode transisi dari kemarau ke penghujan di banyak daerah, yang kadang membuat pasokan makanan di alam sedikit berkurang. Kondisi ini bisa memicu ikan menjadi lebih agresif dalam mencari makan, terutama di laut. Jadi, meskipun ada hari-hari dengan cuaca buruk, secara biologis, ikan-ikan kita sedang dalam kondisi lapar dan siap untuk menyergap umpan yang tepat. Prognosa klef harian. Baik teman-teman, ini dia bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Prediksi klef kita hari demi hari, lengkap dengan alasannya. Senin, 29 September. Klef akan cenderung lemah hingga sangat rewel, sedetong. Pada hari ini, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, bahkan disertai badai petir di beberapa daerah seperti Jakarta dan sekitarnya. Tekanan udara yang tidak stabil dan cuaca ekstrim akan membuat ikan enggan bergerak dan mencari perlindungan di dasar perairan. Selain itu, bulan berada di fase perempat pertama yang biasanya memiliki klef rata-rata, namun kalah pengaruh oleh kondisi cuaca yang buruk. Sampai di Selasa, 30 September. Klef diprediksi lemah dan sangat rewel, time. Badai petir diperkirakan masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya, serta curah hujan yang meningkat di Kalimantan Barat. Kondisi ini akan membuat ikan sangat pasif. Tekanan udara yang rendah dan arus air yang keruh akibat hujan deras tidak ideal untuk aktivitas makan ikan. Sebaiknya hindari spot terbuka dan cari area terlindung atau di dasar yang lebih dalam. Rabu, 1 Oktober. Klef masih akan lemah. Badai petir masih menjadi ancaman di beberapa wilayah, meskipun intensitasnya mungkin sedikit berkurang di beberapa tempat.
Suhu udara yang masih dalam rentang 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi. Ikan masih dalam mode bertahan hidup, bukan berburu aktif. Jika terpaksa memancing, fokuslah pada teknik bottom fishing dengan umpan alami yang tidak terlalu agresif. Kamis, 2 Oktober. Klef diperkirakan sedang. Kabar baik mulai datang. Cuaca diprediksi akan berangsur membaik dengan dominasi berawan di banyak wilayah. Tekanan udara mulai stabil dan cenderung naik perlahan. Meskipun belum sepenuhnya pulih, ikan akan mulai bergerak dan mencari makan setelah beberapa hari pasif. Ini adalah kesempatan bagus untuk menargetkan predator air tawar seperti gabus di perairan tenang setelah hujan reda, atau ikan kakap di pinggir pantai yang airnya mulai jernih. Jumat, 3 Oktober. Klef akan baik. Ini adalah salah satu hari terbaik pekan ini, teman-teman. Cuaca cerah dan stabil di Jakarta dan sekitarnya. Tekanan udara yang baik dan suhu air yang hangat akan membuat ikan sangat aktif. Air yang mulai jernih dan aktivitas pasang surut yang normal akan memicu gerombolan ikan kecil bergerak, menarik predator. Ini waktu yang tepat untuk semua jenis teknik memancing, dari casting hingga dasar. Sabtu, 4 Oktober. Klef diprediksi baik hingga sangat baik. Dengan cuaca yang tetap cerah berawan dan suhu udara yang nyaman, serta bulan yang semakin mendekati fase purnama, aktivitas ikan akan mencapai puncaknya. Arus pasang yang kuat menjelang purnama akan membawa banyak makanan dan membuat ikan-ikan besar lebih agresif. Targetkan ikan kembung di pesisir atau kakap di area karang dengan umpan hidup. Minggu, 5 Oktober. Klef akan sedang hingga baik. Meskipun diprediksi ada potensi hujan ringan di beberapa tempat, namun secara umum kondisi masih cukup mendukung. Ikan masih akan aktif dari hari sebelumnya. Suhu air yang hangat tetap kondusif. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca lokal. Tapi secara keseluruhan, minggu ini masih menjanjikan untuk menutup pekan dengan hasil yang memuaskan. Nah teman-teman, itu dia ramalan Klef dari saya untuk pekan yang penuh tantangan sekaligus potensi ini. Semoga prediksi ini bisa jadi panduan kalian untuk merencanakan trip mancing yang sukses. Ingat, memancing itu bukan hanya soal hasil, tapi juga soal pengalaman, kesabaran, dan tentu saja menikmati alam. Jadi, persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Pilih spot yang tepat dan gunakan umpan yang jitu. Semoga kalian semua mendapatkan strike yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan lingkungan dan patuhi peraturan yang ada ya. Kalau ada yang punya pengalaman menarik atau tips jitu di pekan ini, jangan sungkan untuk bagikan di kolom komentar di bawah. Saya selalu suka membaca cerita kalian. Dan tentu saja, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi dan Nichvosta Nicheshui. Nichvosta Nichashui. Semoga tidak putus pancing, tidak lepas ikan.